takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Umatku, kata Nabi, akan menjalani fase sejarah 5 fase. Setelah fase ini habis, yang kelima, seluruh umatku habis di muka bumi. Lihat, 5 fase. Yang pertama, kata Nabi, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Fase yang pertama adalah fase kalian dipimpin oleh Nabi kalian. Fase kenabian. Yang memimpin umat adalah langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yarfa'uha Allah idza syaa'a ayarfa'aha. Allah pasti akan mengangkat fase itu jika menurut Allah waktunya dah habis. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalian masuk pada fase kedua. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Lalu kalian masuk pada fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Yang memimpin umat Islam adalah para khalifah Rashidah. Dan Rasulullah langsung menyebutkan lama fase ini hanya 30 tahun. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha. Fase ini akan Allah angkat, akan berakhir jika menurut Allah waktunya sudah habis. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir dari fase yang kedua. Kemudian kalian masuk pada fase ketiga, kata Nabi. Tsumma takunu mulkan 'addan fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Fase yang ketiga, kalian akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini adalah fase yang ketiga. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, akan tetapi sistem yang mereka gunakan sistem kerajaan. Kaum muslimin, Rasul mengatakan fase ini pasti akan berakhir. Ternyata sejarah membuktikan dan sepakat ahli sejarah menyebutkan fase yang ketiga telah tutup. Fase yang ketiga ini paling panjang, 1228 tahun. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Maka sejak ini umat Islam sudah kehilangan kepemimpinan di muka bumi. Tidak ada satupun khalifah yang memimpin umat Islam lagi. Dan setiap ada upaya untuk menegakkan imarah Islamiyah, daulah Islamiyah, di bumi hanguskan oleh kekuatan blok timur dan blok barat. PBB akan sepakat menghabisi seluruh upaya-upaya mengembalikan khilafah Islamiyah. Kita masuk pada fase yang keempat. Fase ini Nabi mengatakan mulkan jabariyan. Fase kekuasaan yang diktator. Jadi para penguasa di muka bumi ini seluruhnya diktator. Tidak ada khilafah Islamiyah. Ini fase tidak ada khilafah Islamiyah. Ingat baik-baik. Kita sekarang ini hidup pada fase di mana tidak ada khilafah Islamiyah. Maka kalau ada pengumuman sudah berdiri khilafah Islamiyah, sementara kita sedang ada di sini, itu pernyataan yang tertolak. Oleh sebab itu, pengumuman ISIS yang mengumumkan bahwa mereka adalah khilafah Islamiyah September 2014 menurut konsep hadis dan menyepakati seluruh ulama satu bumi ini menolak bahwa itu adalah khilafah. Ini bukan zaman khilafah. Ini adalah zaman kediktatoran yang memimpin dunia. Pada zaman ini beratnya keadaan Islam nggak dapat disebut, Pak. Tekanan dan serangan yang dihadapi oleh Islam bertubi-tubi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari dalam, dari luar, luar biasa. Islam betul-betul digoyang. Pondasi-pondasi ajaran Islam betul-betul dihabisi sehabis-habisnya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimman nurah. Bagaimanapun mereka berusaha memadamkan Islam, Allah akan pertahankan Islam itu akan tetap ada. Hanya saja umat Islam pada fase keempat benar-benar jadi bulan-bulanan. Umat Islam hancur lebur, babak belur di mana-mana. Pada masa ini orang-orang yang beriman, imannya tanggung-tanggung, pasti akan jatuh, Pak, nggak mampu bertahan. Jadi kalau jadi orang beriman di fase ini jangan tanggung-tanggung, mukmin haqqan sekalian. Kalau tanggung jatuh. Kata Rasulullah, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Paginya masih beriman, sorenya udah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira.
sorenya masih beriman, besok paginya udah kafir. Kapan kejadian ini? Pada fase keempat. Di fase keempat ini sampai kepada puncaknya, dan demi Allah pada saat itu umat Nabi akan terpisah menjadi dua kelompok saja. Mukmin haqqan yang tidak bercampur dengan kemunafikan sedikit pun, atau munafik haqqan yang tidak ada iman sedikit pun. Dan mayoritas umat Nabi mau cari aman, mereka bergabung dalam komunitas munafik haqqan. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase keempat Nabi menyebutkan dalam hadis sahih Bukhari sahih Muslim, la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah akan datang kepada manusia nanti suatu zaman, melainkan orang yang hidup pada hari itu melihat hari-hari yang mereka jalani ternyata lebih buruk daripada hari sebelumnya. Hari esok lebih buruk daripada hari ini. Makin ke depan makin semakin buruk keadaan. Zaman yang dimaksud oleh Nabi adalah fase keempat. Coba saja Bapak perbandingkan kita 10 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, carut marut yang mana Pak? Sekarang, baik secara moral, secara pendidikan, secara mental, secara ekonomi, secara politik, carut marut yang mana? Kita sekarang atau beberapa tahun yang lalu? Jelas. Makin ke depan, Bapak jangan mimpi, Ibu jangan mimpi keadaan akan menjadi baik, tapi malah semakin buruk. Yang mungkin menjadi lebih baik adalah iman kita. Yang mungkin menjadi lebih baik adalah amal kita. Tetapi keadaan, alam, sosial, politik, ekonomi, jangan pernah bermimpi. Makin ke depan makin tajam keadaan yang harus kita hadapi. Ini fakta. Musibah jamaah haji bulan Zulhijjah yang kemarin ini, bandingkan dengan musibah jamaah haji Zulhijjah tahun sebelumnya, mana yang lebih banyak musibahnya? Banyak kemarin. Lihat kaum muslimin, kekacauan yang terjadi di Timur Tengah tahun yang lalu dibandingkan tahun sekarang, lebih carut marut tahun yang sekarang. Kedepannya akan lebih parah. Bencana demi musibah di mana-mana susul menyusul juga jauh lebih hebat, lebih berat daripada sebelumnya. Intinya pada fase ini kita akan melihat umat Nabi betul-betul dibelasah sejadi-jadinya. Wallahi, seandainya iman kita tanggung-tanggung, berislam nggak mau kafah, saya khawatir kita termasuk yang tidak mampu bertahan lalu berguguran di atas jalan dakwah, berguguran di atas jalan Allah, tidak termasuk di antara hamba yang diakui lagi oleh Allah. Wa minan nas may ya'budullah ala harf, in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggir-pinggir. Kalau baik aja keadaan, dia tenang. Tapi kalau ada musibah dan ujian, maka mereka segera lari ngacir. Dia lepaskan dan dia tinggalkan agamanya. Khawatir Pak, di fase keempat, fase akan banyaknya kemurtadan dari umat Nabi di muka bumi ini. Perlu saya sampaikan ini, agar setelah disampaikan, Bapak periksa diri masing-masing dan keluarga. Apakah kualitas iman kami sekeluarga sudah siap menghadapi petaka dan bencana akhir zaman? Jika belum, segera di-upgrade. Jika belum, segera diperbaharui dan diperkuat. Pastikan setiap kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pastikan setiap kita memastikan dirinya dan keluarganya tidak termasuk di antara yang hancur, hanyut dan celaka, murtad dan sengsara. Lanjut. Fase keempat ini pasti berakhir. Nanti saya akan fokus di sini. Fase keempat ini pasti berakhir, sekarang belum. Langsung masuk pada fase yang kelima. Ini adalah fase di mana Rasulullah SAW sebutkan umat Islam dan manusia di muka bumi ini jumlahnya sudah menjadi sepi. Manusia udah jadi sepi di bumi. Sebab apa? Pada fase ini sangat banyak nyawa-nyawa di muka bumi yang berterbangan. Karena musibah, karena bencana, karena peperangan, pembantaian segala macamnya terjadi di penghujung fase yang keempat. Masuk di sini dunia tenang, setenang-tenangnya. Bumi saat itu sudah kembali dipimpin. Ini fase kelima ya. Dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah ta'ummul arda. Di hadis yang lain, khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakat. Fase penutup, khilafah akan kembali tegak di muka bumi. Dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam, dan Allah janjikan ini dalam Al-Quran. Quran surat An-Nur surat 24 ayat ke-55. Allah bersumpah, Allah berjanji, kalian akan kembali menjadi pemimpin di dunia.
Sebelumnya kalian telah memimpin dunia, lalu kalian mengalami kekosongan kepemimpinan, dan Allah janji kalian akan kembali menjadi khalifah di muka bumi. Janji Allah di surat An-Nur. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu syaratnya apa untuk sampai ke sini? Syaratnya umat Islam benar-benar ada di puncak ketidakberdayaan, barulah Allah berikan kemenangan. Makin ke atas berarti makin berat yang akan dijalani oleh umat Nabi, barulah Allah beri kemenangan. Aneh saja, di New York Times, majalah Amerika Serikat paling bergengsi, CIA, intelijen Amerika Serikat, berani memberikan pernyataan seperti ini, Pak. Dunia di masa depan akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Menurut hitungan kami, kata CIA, menurut hitungan kami, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah tahun 2020. Tahun 2020. Jika yang mereka katakan benar, sekarang 2016. Berarti sudah sangat dekat untuk sampai ke fase kelima. Jawaban dari kita adalah jangan percayai dan yakini yang mereka katakan, sekedar dengar dan tahu nggak apa-apa. KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah masa yang akan datang adalah pada tahun 2025. Ini menurut KGB Rusia. Kalau CIA mengatakan startnya 2020, menurut Rusia puncak-puncak jayanya 2025. Sementara kita dengarkan dari Nabi, fase kelima hanya berlangsung dari 7 tahun, 8 sampai 9 tahun paling lama. Berarti hanya anggaplah paling lama 9 tahun saja. Fase kelima ini nggak lama. Jangan mimpi, jangan berpikir 1000 tahun, sekian ratus tahun, enggak nyampe. Hanya 7, 8 atau 9 tahun saja fase ini berakhir. Siapakah yang memimpin bumi umat Islam pada masa ini? Cucu kandung keturunan Nabi Muhammad dari ahlul baitnya, Al-Mahdi. Beliau yang akan memimpin. Jumlah wanita dibandingkan laki-laki pada fase kelima, 1 laki-laki berbanding 50 wanita. Pada kemana tuh laki-laki? Di fase keempat hujung, Allah mengangkat sebanyak-banyaknya kaum lelaki di muka bumi ini dalam agenda-agenda yang telah dijadikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya bacakan yang membuat bapak-bapak bersiap-siaplah menyongsong takdir. Kita nggak lama lagi. Kita yang laki-laki, ibu-ibu bagaimana? Ada persiapan khusus yang mesti ibu persiapkan. Semoga ibu-ibu yang ikut dalam majelis ilmu hari ini termasuk ibu-ibu akhir zaman yang masih beriman. Amin.